Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Guys, kali ini saya akan hadirkan permainan dari Hikaru Nakamura. Ya pasti banyak banget yang pengen lihat permainan dia. Dan ini permainan terbaik yang salah satunya pernah terjadi di permainan Hikaru Nakamura ketika sedang bermain di Chesscom atau catur secara daring, teman-teman. Ya, Hikaru Nakamura memegang buah hitam berhadapan dengan Daniel Naroditsky. Buat kalian yang belum tahu, Daniel Naroditsky ini selain Grandmaster juga streamer catur yang sangat terkenal. Dia juga pemain bulat yang cukup bagus, tapi masih kalah lah sama Hikaru Nakamura. Nah, buat Hikaru lovers harus menyaksikan partai ini karena partai ini menyajikan Queen Sacrifice, pengorbanan menteri yang membuat putih menyerah. Gimana partainya? Langsung saja kita bahas. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dukung RL Chess dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, guys. Daniel Naroditsky memulai dengan langkah E4 dan dijawab E5 oleh Hikaru Nakamura. Kemudian putih kuda F3, Hikaru kuda C6. Putih gajah B5 memainkan pembukaan Ruy Lopez. Pembukaan yang dibuat oleh pemain catur dari Spanyol, tepatnya pastur dari Spanyol, Ruy Lopez de Segura. Makanya pembukaan ini juga terkenal dengan sebutan pembukaan Spanyol. Nah, kemudian Hikaru merespon dengan A6, kemudian gajah ke petak A4 dan hitam G6. Ini variasi yang mungkin jarang dilihat ya oleh teman-teman. Ini variasi Deviated Fianchetto Defense, teman-teman. Ya, karena di situ ada kata fianchetto, artinya hitam di sini akan memplot gajah petak G7. Kemudian putih menjalankan C3 dengan ide memainkan dobrakan dengan D4. Hikaru Nakamura merespon dengan B5. Kemudian putih gajah C2, hitam gajah G7. Kemudian putih D4, hitam pion E makan D4, putih pion C makan D4. Hikaru Nakamura memainkan langkah taktis D5. Kemudian putih pion E makan D5. Kita perlu bahas ya. Bagaimana jika Daniel Naroditsky merespon dengan langkah E5? Maka ini akan menjadi keuntungan bagi pemain hitam. Mengapa? Karena Hikaru Nakamura akan melanjutkan dengan gajah G4, mempining dan mengincar pion D4. Kemudian akan dilanjutkan dengan kuda G7 dan kuda ke petak F5, guys. Oke, atau ketika dijaga dengan gajah 3 akan mendobrak dengan F6. Kita back to the game. Setelah D5, putih pion E makan D5, hitam tidak langsung menteri D5 karena kalau makan akan mendapatkan serangan langsung dengan kuda C3. Hikaru cerdik dengan kuda C ke petak E7. Putih rokade, hitam kuda F6, putih kuda C3, hitam mengamankan raja terlebih dahulu, putih kuda E5. Kuda E makan D5, putih gajah ke petak G5. Kemudian hitam gajah ke petak B7 mengaktifkan gajah terang dengan ide menekan titik G2, putih kuda ke petak M4. Kita bisa lihat ya teman-teman, 14 langkah sudah, putih terus menekan hitam. Tapi kita akan lihat beberapa langkah lagi, Hikaru merubah posisi yang ditekan ini menjadi sebuah kemenangan. Hikaru H6, putih gajah H4, Hikaru mulai memindahkan pining dari gajah H4 dengan menteri ke petak C8. Kemudian kuda ke petak C5, mengancam gajah di petak B7. Hikaru lanjutkan dengan kuda ke petak F4, mengancam pion di petak G2. Daniel Naroditsky di langkah berikutnya melakukan kesalahan besar. Mengapa? Karena dia menjalankan gajah G3. Apa ide sebenarnya dari gajah G3? Maka jika di sini putih melakukan gajah G3 kemudian hitam kuda makan pion G2, ide yang ingin dimiliki oleh Daniel Naroditsky adalah kuda makan gajah di petak B7, kemudian jika dimakan akan memainkan menteri petak F3. Ini gimana kudanya bisa keluar, guys? Ya, maka kudanya akan lenyap di situ, teman-teman, dengan pemaksaan ini. Nah, tapi sayang disayang, ternyata Hikaru dengan kehebatannya di sini melihat langkah ajaib, langkah immortal yang membuat hitam menang dengan cantik di langkah ke-17.
saya ingin tidak langsung memberitahu. Pastinya saya akan lemparkan kepada teman-teman yang sedang menonton ini. Apa kira-kira langkah terbaik untuk hitam untuk bisa menang di posisi ini, teman-teman? Congratulations kalau kalian menemukan langkah immortal pengorbanan menteri ke petak H3. Boom! Daniel Naroditsky menyerah dan mengibarkan bendera putih. Karena di sini, bagaimana cara putih untuk bertahan dengan ancaman hitam menteri makan pion G2? Ya, jika putih pion G makan menteri, maka skakmat akan terjadi, kuda makan pion H3, raja tidak bisa ke petak H1 atau G2 karena penjagaan diagonal dari gajah B7. Lantas bagaimana jika kuda makan gajah? Ya, maka skakmat akan terjadi, menteri makan pion G2. Bagaimana jika gajah makan kuda? Maka skakmat tetap terjadi dengan menteri makan G2 karena gajah menjaga menteri. Lantas apa jawaban terbaik untuk putih? Ya, jika gajah ke petak M4 pun dengan tujuan menjaga pion G2, maka hitam makan gajah makan M4. Ini mungkin menunda kematian dari pemain putih, tapi tetap akan berujung kekalahan. Pun dengan menteri ke petak F3 akan dimakan kembali dan tidak menghilangkan ancaman dari menteri G2. Wow, sangat menyenangkan ya bisa menang dengan luar biasa dengan trik menteri ke petak H3 ini. Teman-teman coba di-rate, coba nilai nih dari angka 1 sampai 10. Berapa angka yang cocok untuk nilai permainan dari Hikaru Nakamura ini? Nah, teman-teman bisa saksikan game berikutnya dari permainan terbaik yang pernah terjadi di Chesscom, catur online, yang dimainkan oleh Daniel Naroditsky di video berikutnya. Kita ngobrol di kolom komentar. Bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian pernah memenangkan dengan teknik seperti ini juga? Coba komen dan jangan lupa untuk like video ini, share video ini, subscribe YouTube RL Chess dan nyalakan lonceng notifikasi. Dukung terus Catur Indonesia, dukung terus RL Chess untuk bisa menembus 24.000 subscriber. Catur Chess Indonesia Jaya. Ya, Hikaru Nakamura nih bos. Senggol dong.